Luar biasa banget. Nah hari ini tuh Sunset Talk kita tuh ngebahas tentang sesuatu yang lagi seru banget, yang lagi hype banget. Apaan tuh? Kita ini mau mengulik scene dunia teater musical di Jakarta. Oh, teater musikal. Teater musical. Yang Suka gak nontonnya? Dulu banget, udah lama sih gue SMA kayak sempat ada kayak eskul teater gitu kan. Terus kan kayak yang apa harus latihan mimik muka serius ya kan, terus nada-nadanya. Kayak itu Seru lebih kan? capek daripada main bola sebenarnya. Oh lebih Lebih capek ya kan, lebih capek loh. Iya benar. Maksudnya kayak menguras, wah nih kurang nih ekspresinya gitu. Iya tapi benar sih, tapi ini tuh lagi emang banyak banget penggemarnya sekarang. Lagi yang hype nonton. juga kayaknya. Makanya kita di sini akan mengundang narasumber kita dari Jakarta Move-In. Hai. Halo. Perkenalkan diri dulu, Selamat silakan sore dong. Jakarta. Selamat sore Jakarta. Ternyata ini bukan CGI ya teman-teman. Bukan. Keren Ini banget. lurus dikit ada pantai California sana. Keren. Ini bukan green West Coast. screen ya guys. Kiri dikit Ini real. Kalibata. Bener. Kesono Gue Pak, cukup Kalibata. cengang. Kayak tadi Gitu. keluar pintu kayak, "Hah? Ini Keren ya? kah Keren settingan kan kita? Sunset Keren Talk banget." kita. Halo. Boleh nggak perkenalannya ala teater? Coba Wow, silakan. bisa nggak biasa aja. Aku nggak mau yang Dia biasa. suka emang gini mbak, Aku maunya yang luar suka nodong biasa. dia. Nah, kamu pasti bisa 1, 2, 3, set. Oke, gimana kalau ala host aja? Selamat sore, saya Nuya dari Jakarta Move-In. Siap menemani Anda di sore hari ini di Detik Sore. Takut jangan bagus-bagus nanti Iya. Gue keganti. ngambil peran dia kayaknya nih ya. Takut Nggak, nanti ini keganti. gue tetap teater kok, gue acting sebagai news anchor, sebagai presenter ya. Iya. Maksudnya. Apalagi kan dunia ini panggung sandiwara. Nah, Dunia ini. Mbak Nuya, Panggung Yes. Mbak Nuya ini kan sandiwara. Jakarta, bisa dibilang Mbak Nuya ini sebagai founder Jakarta Move-In nggak? iya betul. Tahun Aku 2013 salah Mbak satu ya? founder Jakarta Salah Move-In. satu founder. Tahun 2013 Mbak kalau nggak salah ya? Tahun 2014, 2014. kita pertama kali show. Oh wow, udah 10 tahun Udah ya. 10 tahun Udah dong, 10 Mbak. tahun, Luar tua banget ya biasa. Wak. 10 tahun. Dan teater musikal Mbak sebenarnya mungkin ya sebagai orang awam gitu gue ya, teater musikal mungkin kayak ini kayak sebuah panggung pertunjukan gitu Mbak. Tapi kan memang kayak ada marketnya sendiri nggak sih Mbak? Maksudnya melihat sekarang ini dunia teater tuh kayak gimana sih Mbak gitu? Jadi gimana ya? Mungkin jelasinnya agak sedikit ribet ya, karena ada musik, ada teater musikal. Nah ya itu kan? iya. Nah mungkin kalau teman-teman familiarnya mungkin lebih ke kayak Broadway, West End ya, kayak pertunjukan-pertunjukan yang kayak Mamma Mia, yang kayak Hamilton, itu tergolong dalam teater musikal, yaitu teater yang ceritanya tuh digerakkan oleh musik, oleh nyanyian gitu. Bisa jadi dialognya dinyanyikan, bisa jadi lagu-lagunya itu berfungsi sebagai penggerak cerita gitu. Jadi bukan kayak cuman teater terus ada tempelan nyanyinya terus kayak teater lagi. Kadang ada tuh teater-teater yang kayak gitu, kayak teater yang ada musiknya gitu. Tapi peran musik di dalam pertunjukan itu yang menentukan itu menjadi teater musikal atau enggak. Gitu. I see. Nah, tapi sebenarnya yang paling aku penasaran apa sih Jakarta Move-In itu? Nah, Jadi Jakarta Move-In itu 2014 kita berdiri sebagai sebuah komunitas pecinta performing arts, khususnya teater musikal. Nah, kita jalan sampai tahun 2017 kira-kira masih sebagai komunitas tuh. Jadi kayak gue, co-founder gue dan semua yang terlibat, even performernya yang di atas panggung, yang di balik panggung itu semua kita volunteer. Wow. Simply karena kita emang suka banget aja teater musikal tuh experience yang magical banget. yes. Kayak nggak ada lawannya gitu loh. Segitunya latihan berbulan-bulan dan harus kayak menyatukan energi, skill, excitement satu tim yang kayak oke, kita work hard untuk satu momen yang harus perfect gitu, yang bentuknya adalah sebuah show yang kayak ya udah kita semua rely on each other dengan peran kita masing-masing, skill kita yang sangat berbeda-beda, baik yang kayak lo perform, nyanyi, acting, nari segala macam sampai yang di balik panggung yang ngedesain segala macam itu kayak emang experience yang awalnya tuh gue sama Faras ya co-founder gue, kita kayak wah ini gila sih gitu kan. Iya, Terus magical banget ya. gimana caranya kita bisa melibatkan lebih banyak lagi pemuda di luar sana untuk merasakan experience sekolaboratif ini gitu, bikin karya. Akhirnya kita membuatlah Jakarta Move-In. Nah terus 2017 itu ternyata kayak ini again ya another ambisi yang bisa dibilang kebetulan tapi enggak juga, tapi kayak manifested tapi somehow ada aja jalannya. Kita memanggungkan musikal petualangan Sherina. Iya. Dan itu adalah momen dimana ternyata Jakarta Move-In punya market yang loyal,
Dan para pelaku seni yang tergabung di Jakarta Movie waktu itu kayak wah kita komit nih sama kerjaan ini bisa jadi future nih buat kita semua gitu. Tapi kan yang namanya profesi tuh ya harus ada sustainability-nya ya kan. Nah dari situ tuh kita bergerak untuk gimana caranya dari komunitas ini bisa berkembang menjadi apa ya mungkin perusahaan gitu kali ya bisa company, bisa secara ekonomi tuh ada gitu yang menyokong teman-teman yang mau jadi profesional untuk melanjutkan pekerjaannya, kontribusinya terhadap society dalam ya karya gitu. I see. Ini dengar-dengar tuh kemarin tuh ada sebuah project yang tiketnya terjual 10.000. Wow. Wah, project apakah itu? Boleh diceritain dikit nggak Mbak? Itu adalah teater musikal interaksi, adaptasi dari lirik dan lagu Tulus. Wow, ceritain dikit dong Mbak, kayak gimana sih biar kita bisa dapat nih experience-nya di sini juga ya kan? Iya, kemarin tuh Agustus kita first time mencoba kolaborasi dengan musisi Indonesia gitu. Jadi mungkin tarik mundur sedikit setelah sukses musikal Petualangan Sherina, kemudian musikal Cek Toko Sebelah, dua-duanya tuh kolaborasi sama IP Film ya. Satu sama Mira Lesmana Riri Riza yang Cek Toko Sebelah sama Ernest Prakasa dan Star Vision. Terus kita ngelihat wah ini works banget nih gitu kolaborasi lintas industri ini gitu. Tapi kita kayak ngelihat kalau film lagi kayaknya kitanya kayak jadinya stagnan gitu, nggak growing lagi gitu. Jadi kayak kita cari strategi baru apalagi nih yang bisa kita lakukan yang kayak mungkin masih dalam lingkup strategi yang sama but different gitu loh, but kita melebarkan lagi gitu market kita gitu. Karena salah satu tujuan Jakarta Movie berkarya juga adalah memperkenalkan teater musikal sebagai sebuah alternatif hiburan yang bisa jadi bagian dari pop culture kita gitu. Bisa lebih banyak lagi orang yang paham dan bisa menikmati teater musikal gitu. So akhirnya kita kayak oke, let's do another IP collaboration tapi kali ini sama musisi. Nah melihatlah kita kan ada siapa aja sih di Indonesia yang punya lagu yang kira-kira lagu-lagunya ini berpotensi menggerakkan cerita yang bisa dinarasikan. Tentu saja Tulus benar-benar top of mind banget ya kan. Setuju, kalau itu setuju sih. Iya dan ya penikmat lagu Tulus kan banyak banget. Ya. Teman Tulus tuh ya bisa dibilang lumayan fanatik juga ya gitu dan itu salah satu hal yang mungkin jadi faktor 10.000 tiket itu juga kali ya. Tapi of course kayak kita juga harus bisa mengconvince bahwa kayak ini adalah karya bagus, adalah cara lain menikmati lagu Tulus dan gerbang buat teman-teman yang belum pernah nonton teater musikal untuk kayak yuk ke teater rasain nonton teater musikal kayak gimana gitu. Keren sih, fresh banget loh idenya. Itu 10.000 tiket terbesar Mbak di Jakarta Movie ini nih? Di Jakarta Movie so far dalam sekali kayak kita running pemanggungan iya. Wow. Banyak loh 10.000 tiket. 10.000 banyak Pak. Banyak ya. Bangga mungkin banget. belum sebanyak festival musik ya. Mungkin next ya kayak Next ya. kita kan ambisinya harus iya dong, harus nambah. Gitu ya. Besok-besok 2 juta. Amin. Nah aku tuh paling penasaran proses castingnya karena pasti ini banyak banget orang yang terlibat, pemain-pemain yang terlibat. Nah proses castingnya sendiri tuh gimana sih Mbak? Jadi setiap kita meluncurkan judul pertunjukan baru itu biasanya langsung diikuti sama pengumuman audisi. Ya, nah biasanya tuh stepnya kita buka dulu audisi online. Jadi teman-teman yang mau ikut siapapun, biasanya sih Jabodetabek ya domisilinya kan latihannya kan di Jakarta. Bisa audisi dengan cara mengupload video gitu. Kalau kemarin interaksi itu upload videonya via Drive. Tapi sebelum-sebelumnya kita juga pernah yang upload kayak pakai hashtag di Reels dari gitu, sosial media ya, TikTok dan Instagram. Gitu, terus dari situ kita screening tuh dari video-video yang masuk kira-kira siapa yang mau kita panggil gitu. Nah biasanya dari sekian ribu yang daftar kita akan panggil like 100-an mungkin untuk kita lihat, kita benar-benar lihat dari kemampuan skillnya, bisa nari nggak, acting, nyanyi, cocok nggak sama karakternya yang akan dibawakan. Terus explore juga apakah personality ini cocok atau enggak di Jakarta Movie. Karena itu salah satu hal yang mungkin membuat Jakarta Movie itu unik banget. Karena kita jujur personality hire semua, tapi tidak hanya personality hire gitu. Oh gitu. Kita ada culture yang kita jaga gitu dengan cara kayak emang orang-orangnya tuh kayak apa ya?
lumayan sejenis gitu. Hiringnya dari zodiak juga nggak? Oh, MBTI, zodiak semua kita lihat. Ya itu banyak loh. Sekarang banyak banget yang hiring orang, tapi zodiaknya kira-kira cocok nggak kerja di sini? Itu juga ada soalnya. Apakah Jakarta Move-In salah satunya? Itu sebenarnya kalau zodiak FYI aja sih. Tapi kebetulan banget nih kemarin kayak pas cast interaksi first time ngumpul gitu ya kan semua kayak zodiak apa MBTI kita ternyata didominasi oleh INFP. Kayak oke, mungkin next audition kita harus cari-cari orang INFP lagi kali ya. Gitu. Kalau zodiak banyak kan apa? Fire sign. Water sama fire. Water sama fire. Kebetulan saya fire, siapa tahu bisa masuk di project selanjutnya. Berarti gak cocok di air kalau gitu ya. Iya. Fire, iya benar. Kalau kreatif banyak kan water. Kalau performer itu banyak kan fire. Kayak orang-orang yang berapi-api gitu ya. Gabu-gabu soalnya kan kita kayak kompetitif gitu anaknya. Iya benar, gak mau kalah ya. Tapi tuh audisi kemarin yang tulis itu ada berapa orang daftar Mbak? Berapa orang ya? Aduh aku lupa lagi persisnya tapi kayak ribuan nyampe? Ribuan, banyak banget sih pasti menurut gue. Berarti kalau gitu emang dunia teater musikal ini sebenarnya ada marketnya ya Mbak ya di sini ya? Ada banget. Kalau nggak kejual tuh 10.000 tiket Kak. 10.000 Kak banyak banget itu. Enggak, tapi emang kalau untuk, tadi bener kayak Mbak Andra bilang kalau misalnya orang nonton film kan ya orang bikin film bisa diedit Mbak ya. Tapi emang untuk teater tuh beneran live saat itu juga kan Mbak? Live, se-live itu. Bener, yang kalau ada kesalahan gimana caranya otak kita langsung cepet plep kita bisa. Iya, gitu. Harus repair attempt gitu, macam hubungan ya Syai. Bener Mas, hubungan, benar setuju. Tamu-tamu udah senja langsung gue hubungan. Kita emang lagi kayak sunset galau. Iya galau. Tapi galau proses latihannya tuh berapa lama sih buat project kemarin Mbak? Interaksi tuh kurang lebih 2,5 bulan. Kayak akhir Mei tuh kita pertama kali mulai latihan. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus ya 3 bulan. 3 bulan. Oh ya, tapi biasanya emang segituan ya kan. 3 bulan tuh start latihan. Tapi kan ada proses kreatif dan proses audisi yang sebelum itu udah jalan. Tapi Mbak kalau misalnya ada orang yang daftar audisi dia gak punya background teater tapi ternyata dia punya PD aja gitu. Itu kira-kira mungkin banget. Ada kayak gitu. Banyak kayak gitu Mbak. Jadi kayak pengen nih ikut tapi misalnya kayak aduh gue belum bisa nari misalnya. Terus kayak nyanyi gue kayak bisa nyanyi sebenarnya tapi kayak kurang berteknik dan orangnya mungkin belum pede aja gitu. Tapi kayak somehow begitu ketemu sama kita dan kalau kebetulan karakternya cocok gitu ya, kebutuhannya kayak kita bisa ngeliat nih bisa nih dilatih gitu. Terus ya udah akhirnya kayak ya udah kita coba trial beberapa kali kan, jadi prosesnya habis audisi walk in ketemu gitu kan. Callbacks tuh lebih untuk ngelihat kecocokan karakter. Terus kalau masih mau kita cobain lagi tuh gimana cara dia sikapnya dalam latihan gitu, dia cukup cepat atau enggak sih nangkep input, kerja sama dalam timnya gimana tuh kita biasanya ada fase probation dulu. Ya. Gitu. Nah ada banget tuh yang kayak dia ngerasa dia belum mateng tapi ternyata tuh dimatenginnya memang di Jakarta Move-In gitu. Iya emang bisa diasah ya kan. Kebayang bisa. Banget 3 bulan tuh bondingnya luar biasa banget. Dan emang kayak kadang-kadang kan ada tuh batu yang kalau diasah jadi berlian. Pemain teater kayak gitu biasanya. Emang harus diasah menjadi berlian. Tiba-tiba ting ini dia. Dia. Yang kayak kalau baru aja merinding. Tapi gitu loh sumpah. Kita conditioning setiap latihan sih, jadi ada warm upnya dulu kan. Jadi sebelum masuk ke materi adegannya tuh kita ada warm up vokal, ada warm up koreografi, warm up fisik gitu ya. Terus kayak ya mungkin sedikit kayak penghayatan gitu, warm up kayak olah rasanya juga. Olah rasanya, pendalamannya ya. Tapi keren, gue tuh selalu kagum sama pemain-pemain teater karena berbeda. Karena mereka dari segi fisik harus prima, dari segi suara harus prima, dari olah rasanya harus prima. Jadi emang kayak apa ya, semuanya gitu Pak. Terharu deh pokoknya. Makanya kayak nggak kaget banget saat kita nonton teater, kita tuh bisa yang kayak merinding disco. Karena emang latihannya amazing banget gitu mereka, yang bisa menghasilkan pertunjukan yang sangat magical. Gitu luar biasa. Tapi aku penasaran tips and trick menjadi pemain teater. Coba Mbak, hayo kasih tahu. Siapa tahu detikers di sini pingin. Tips and trick ya. Yang pertama harus berani jelek dulu sih kayaknya. Oke. Karena kalau lo nggak benar-benar lepas dan lo ngelakuin sesuatu tuh
bisa nggak mikirin kata orang, baru di situ lo benar-benar bisa shining gitu. Karena banyak banget yang gue lihat, ini orang bukannya jelek gitu loh, bukannya belum jadi, sebenarnya jadi gitu. Cuman mentalnya dia yang masih keblok gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi first stepnya walaupun lo masih belum matang-matang amat, tapi kayak kalau secara mental lo udah siap gitu ya, buat dilihat orang, bodo amat gue jelek, gue bagus, yang penting gue lakuin gitu. Itu lo akan jadi performer yang luar biasa pasti. All out aja ya. Yaps, itu dia. Tuh perempuan-perempuan gak usah jaim kalau mau jadi pemain teater ya kan. Laki juga. Contohin Pak. Kadang laki-laki loh yang malah perlu di break gitu. Oh iya. Iya. Laki-laki lebih jaim biasanya. Iya. Apalagi laki-laki tomboy ya. Bener. Laki-laki tomboy all out biasanya. Kalau cewek mungkin dari kecil kan udah kayak banyak yang lebih tebar pesona. Bener, gitu ya. bener. Gue tuh waktu di musikal Petualangan Sherina susah banget nyari anak laki yang mau nyanyi di panggung, karena itu mereka umur-umur main bola lah apalah gitu. Dan kadang-kadang sampai gede pun tuh banyak yang kayak, lu suara lu bagus banget, lu bisa banget nari, tapi kayak justru karena dia laki, dia malu gitu dilihat banyak orang. Iya. Gitu kan. Jadi masa nyanyi kayak, gitu kan. Aduh gak ganteng banget gue, kayak ya elah bro, gak laki banget nih gitu. Gue gak Reza Rahardian banget nih gitu. Bener. Tapi memang berarti pemain teater itu mental nomor 1 ya Mbak? Mental sih. Mental. Keren. Mental banget. Iya sih. Makanya keren-keren semua kan, luar biasa. Nah, tapi kan ini 2024 tuh tinggal berapa bulan lagi Pak? Iya, sekarang udah Oktober, November, Desember, 2 bulan lagi. Sekarang Oktober kan? Masa 2 bulan lagi? 3 bulan apa 2 bulan? Iya 3 bulanan lah. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi. Apakah Jakarta Movin akan mengeluarkan proyek baru dalam waktu 3 bulan ini? Sebenarnya Jakarta Movin sendiri kita masih lagi exploring sih. Jadi kayak aku nggak mau bilang nggak ada dulu ya. Oh gitu, rahasia. Tapi musikal-musikal lain banyak banget nih yang masih meramaikan akhir tahun kita nih 3 bulan ini. Di November bakal ada musikal dangdut karyanya Aulion. Dangdut yes. Wow. Nah di situ beberapa teman-teman Jakarta Movin ikut bantuin juga. Gitu. Itu menurut gue another experience yang baru dan terobosan baru di teater musikal sih gitu kan. Kalau Jakarta Movin mungkin kan lebih kayak tadi ya kolaborasi IP, tapi ini kayak dangdut gitu, gue dangdutan, seru banget deh pasti tapi teater tuh keren. Kayak gue excited banget buat itu. Terus ada Jovilda Lopez, Andovida Lopez juga bakalan menayangkan musikal Polarisasi. Bulan ini udah Oktober ya? Iya. Oktober di ya. Tanggal berapa ya? Kalau nggak salah mulainya 10 Oktober. Oh oke, Gitu. 10 hari lagi ya. Dan ada beberapa judul adaptasi Broadway lainnya yang masih upcoming di tahun ini. Jadi silakan teman-teman browsing, infonya pasti ada di mana-mana di Instagram. Dalam waktu 3 bulan. Kalau 2025 Jakarta Movin ada apa nih? Kasih tahu kita dong. Biar ada kita bisa biar kita bisa nabung lah. Yang pasti sih ada. Yang pasti ya, karena kita selalu mengusahakan harus produktif dong ya kan. Nggak mungkin kita nggak jalan terus berkarya terus gitu. Tapi ya sejujurnya ya, interaksi tuh menurutku harus jadi salah satu karya yang nafasnya tuh panjang dan harus lebih panjang dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi aku masih sangat ingin lebih banyak lagi teman-teman di luar sana, mungkin yang di luar Jakarta gitu bisa nonton interaksi, diusahakan. Kalau udah diusahakan udah kayak wah oke, kita jalan nih, jangan lupa nonton ya teman-teman, yuk. Iya benar. Siapa tahu mungkin ada nggak nih kepikiran roadshow keliling Indonesia Jakarta Movin? Ih keren banget idenya Kak. Itu kita aminkan ya. Kan ya 2025. Amin. Kalau doa jangan nanggung. 2025 roadshow Indonesia keren sih. Jadi semua orang di Indonesia bisa nonton teater ya kan, teater musikal ya. Amin. Biasanya cuma di kota-kota besar doang. Iya gitu. Tapi itu kayak seru banget. Kalau butuh MC ada saya kebetulan. Udah kurang tadi anggota DPR lu gitu juga. Sekalian audisi lagi ya Kak ini ya. Lagi rapat tiba-tiba promosi. Kita kan sebenarnya yang penting halal Pak. Saya bisa, teater bisa, politik bisa, you name it lah. Perempuan ini. Asal halal Pak. Iya halal benar. Siapa tahu. Kalau gitu kalau untuk informasi Jakarta Movin tuh bisa dicek di websitenya langsung Mbak atau di media sosialnya? Bisa, utamanya mungkin kalau mau lebih update di Instagram ya, Jakarta Movin. Jakarta Movin. I see, langsung ya ke Instagramnya Jakarta Movin @Jakarta Movin. Jakarta MOVIN. MOFIN. Keren banget, terima kasih ya Mbak Nuya ngobrol-ngobrolnya. Aku pokoknya nggak sabar sama project selanjutnya. Boleh diundang nggak sebagai MC?
tetap ada promonya. Tapi yang dangdut tadi menarik kayaknya loh. Iya. Itu bocoran dikit Mbak. Di Dangdut musikal tuh dangdut. kayak gimana ntar Mbak? Jadi tuh Aulion bikin lagu dangdut. Oke. Yang dulu tuh ada kolaborasi sama Prince Extravi gitu. Dia akan main juga sih. Jadi akan ada beberapa belas lagu dangdut original yang ditulis Karena tadi kan interaksi jadi bekas tulus. interaksi ya. Yang ditulis khusus untuk si teater musikal ini. Oh. Seru banget. Seru banget. Kapan Bakal itu? pecah sih. Dan apalagi Aulion kan karyanya selalu identik dengan kayak colorful, warna-warni. Dia kan kayak konten YouTube-nya banyak DIY, detail-detail yang kayak kayak simple tapi kayak crafty banget gitu. Dan kayak gue juga gak sabar kayak konsep artistik dia yang biasa kita lihat di layar tuh dipanggungkan tuh kayak gimana, bakal keren banget sih. Kapan tuh Mbak itu? Itu adalah akhir November, 29 akhir November sampai 1 Desember. Seru banget. Ya. Pokoknya kita mengajak nih The Tickers untuk yuk nonton teater musical. Yes. Musical. Mari kita explore dunia teater musikal yang meriah ini. Bener, apalagi buat yang kayak mungkin The Tickers yang punya anak-anak boleh loh ikutan Boleh nonton banget, ya kan. bisa banget gitu.